Bab 238, menyambut sang pewaris suci di gerbang gunung, menghunus pedang abadi. Menghadapi pedang inten yang saling terkait dari ratusan jenis yang datang padanya, Gu Changge langsung melangkah maju. Dia muncul bagaikan pedang abadi yang tak tertandingi yang terhunus, ketajamannya terungkap sepenuhnya. Niat pedang yang meletus di belakangnya sungguh sangat istimewa. Berbeda dengan orang lain yang hanya memiliki ritme Tao tunggal, niat pedangnya menyatukan 5 jenis kekuatan yang berbeda. Xuan Huang Qi, Qi Ungu, Aura Kaisar, energi dingin, 4 ritme Tao yang sangat berbeda menyelimuti kekuatan unik kesengsaraan surgawi yang mampu menghancurkan segalanya. Saat dia memasuki gerbang gunung, kekuatan pedangnya yang luar biasa, bagaikan pedang berharga yang terhunus, langsung menghancurkan ratusan maksud pedang yang saling terkait. Niat pedang pun sirna, dan ratusan keajaiban sekte pedang serentak melangkah mundur. Ini, mata semua orang menunjukkan ketidakpercayaan. Sebelumnya, tidak peduli seberapa berbakatnya para jenius itu, perbedaan yang dapat mereka buat terbatas. Tetapi kali ini, hanya dengan satu langkah maju, dia telah memaksa ratusan orang mundur. Sebagai anak ajaib, mereka tentu saja menolak menerima ini. Di antara ratusan orang ini, orang-orang seperti Gu Changge yang menguasai kekuatan pedang hanya sedikit, namun jumlahnya sekitar 5 orang. Mereka juga hanya melepaskan niat pedang mereka sendiri tanpa niat untuk menyakiti lawan. Rekan-rekan murid, janganlah kita kehilangan muka. Pada saat terkejut, kelima orang itu telah langsung mengerahkan kekuatan pedang mereka ke arah Gu Changge. Mereka juga memanggil banyak murid untuk sekali lagi melepaskan niat pedang mereka sendiri. Meskipun sudah membuktikan kekuatannya, mereka tidak bisa begitu saja menyerah setelah kehilangan muka. Karena takut diremehkan oleh banyak keajaiban sekte pedang di masa depan. Untuk sementara waktu, ratusan niat pedang saling terkait, berkumpul di atas kelima kekuatan pedang tersebut. Dibandingkan percobaan pertama, niat pedang ini kini memiliki bahaya tertentu, dan mungkin saja dapat melukai lawan jika ia tidak mampu menahannya. Jika junior merasa tidak sanggup menahannya, bicara saja, dan kami dengan sendirinya akan menghilangkan kekuatan niat pedang kami. Salah satu dari mereka juga angkat bicara untuk mengingatkan Gu Changge. Mereka tidak ingin kehilangan muka, tetapi mereka juga tidak berniat menyakiti Gu Changge. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius yang sangat dihormati oleh sekte pedang, dengan tubuh Dao ekstrim, dan prestasi masa depan yang tak terkira. Menyinggungnya bukanlah keputusan yang cerdas. Guru, apakah Anda ingin saya mengambil tindakan? Jian Chen, setelah melihat ini, khawatir bahwa gurunya bertindak berlebihan dan langsung bertanya melalui transmisi suara. Jika sang guru membutuhkan, dia akan maju untuk menghalangi kekuatan pedang ini, sekaligus menyelamatkan martabat gurunya. Tidak perlu. Tanpa diduga, Gu Changge hanya tersenyum tipis. Menghadapi kekuatan pedang yang sangat menindas, dia mengambil langkah kedua ke depan. Awalnya, niat pedangnya sendiri telah mencapai puncaknya. Namun saat ia mengambil langkah kedua, pola emas gelap di kerangkanya mulai memancarkan cahaya redup. Seketika auranya berlipat ganda. Di dalam laut Qi, teratai emas berputar cepat, dan dharma tubuh emas yang duduk di atasnya juga tiba-tiba membuka matanya. Pada saat yang sama, murid-murid Gu Changge, seperti murid-murid Dharma Tubuh Emas, memancarkan cahaya cemerlang. Niat pedangnya, yang awalnya ditekan oleh ratusan niat pedang itu, melonjak sekali lagi. Saat langkah kakinya mendarat, hanya dengan kekuatannya sendiri, dia sekali lagi secara tak tertahankan menyebarkan niat pedang yang saling terkait dari ratusan orang itu ke dalam ritme Tao dan menghilang ke langit dan bumi. Ratusan keajaiban sekte pedang kini mundur 3 langkah. Kelima murid langsung yang menguasai kekuatan pedang itu merasakan manis di tenggorokan mereka, dan 2 di antara mereka bahkan mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka. 3 orang lainnya dengan keras kepala menelan darah yang hendak keluar, berpura-pura baik-baik saja, tetapi wajah pucat mereka tidak dapat disembunyikan. Ini, monster macam apa ini? Meskipun tidak mengandalkan alam dan energi spiritual, hanya bentrokan niat pedang. Tapi satu orang menindas ratusan dari kita, ini terlalu mengerikan. Mereka yang hanya memancarkan pedang niat tidak terluka dan menatap Gu Changge seolah-olah melihat monster. Sungguh menakjubkan. Selama 3000 tahun sejak aku bergabung dengan sekte pedang, aku belum pernah melihat siapapun di gerbang gunung yang mampu menekan niat pedang ratusan orang. Mereka yang bisa berjalan 10 langkah juga merupakan orang-orang ajaib, mereka yang bisa berjalan 30 langkah jumlahnya sedikit sekali. Seseorang yang mampu memukul mundur ratusan keajaiban sekte pedang, sungguh tak pernah terdengar, hari ini sungguh membuka mata. Para tetua yang terdiam itu, juga ingin mengukur kekuatan Gu Changge, juga dipenuhi dengan keheranan pada saat ini. Beberapa di antara mereka buru-buru menggunakan mutiara penjaga citra untuk merekam adegan ini. Setiap kali kejadian seperti ini terjadi, beberapa tetua akan menggunakan mutiara penjaga citra untuk pelestarian. Setelah para jenius itu menjadi terkenal, mutiara ini dapat dijual kepada pengagum berat mereka untuk mendapatkan sejumlah besar batu roh, dan mungkin bahkan kepada para jenius itu sendiri di masa mendatang. Siapa tahu, mereka mungkin ingin melihat diri mereka sendiri yang gagah dari masa lalu.
Tapi kali ini, mereka tampaknya tidak perlu menunggu selama itu, lagi pula, pemandangan seorang pria berkendara sejauh ratusan mil itu hanya terjadi sekali dalam 10.000 tahun. Belum pernah terjadi sebelumnya. Mutiara penjaga citra ini, perlu ditiru beberapa kali lagi, bakal menghasilkan banyak uang. Tapi Gu Changge hendak mengambil langkah ketiga. Melihatnya sekali lagi membawa kekuatan pedang yang luar biasa, para jenius sekte pedang itu akhirnya sadar. Kelima tokoh terkemuka itu, tanpa menghiraukan serangan balasan yang baru saja mereka alami, buru-buru membungkuk. Benar-benar pantas mendapatkan perawatan dari puncak putra suci pertama, kami kurang berpandangan jauh ke depan. Santo pewaris, kumohon, kami, menyambut sang pewaris suci di gerbang gunung. Saat suara dari kelima pemimpin itu berakhir, banyak murid sekte pedang lainnya juga membungkuk hormat dalam-dalam, selamat datang sang pewaris suci di gerbang gunung. Pertama kali, mereka membungkuk karena menghormati statusnya. Namun kali ini, penghormatan itu tulus dari hati mereka. Itu tanda penghormatan bagi yang kuat. Suara nyaring itu bergema di antara banyak gunung abadi dari sekte pedang, dan sekali lagi, masing-masing gunung itu memperlihatkan niat pedangnya sendiri, membumbung tinggi ke angkasa. Namun kali ini, tak seorang pun cukup sombong untuk menindas orang lain dengan niat pedang mereka. Sebaliknya, mereka menggunakan niat pedang mereka untuk menyambut sang pewaris suci dan membersihkan jalan. Mereka benar-benar yakin, sepenuhnya yakin. Terima kasih. Melihat ini, Gu Changge pun segera membubarkan kekuatan pedangnya yang luar biasa, melangkah turun dengan mulus di anak tangga ketiga, tanpa menimbulkan riak sedikit pun. Auranya seketika kembali terkendali. Melihat banyaknya talenta sekte pedang yang membungkuk dan memberi hormat dengan hormat, dia pun menangkupkan tangannya dan tersenyum, sambil menoleh untuk membalas sapaan itu. Benar-benar layak menjadi tuan muda. Benar-benar mampu menekan 100 orang sendirian. Jian Chen mendecak lidahnya karena heran, karena belum pernah melihat tontonan seperti itu sebelumnya. Mendesah. Saat tuan muda berada di peringkat ke-6, dia sudah mencapai langkah itu. Sejujurnya, bahkan jika kita tidak membandingkan SWOT Inten, hanya satu melawan ratusan ini, Zhao yakin bahwa tuan muda akan berdiri terakhir. Orang bijak Zhao tertawa ringan, berbicara dengan penuh keyakinan. Perkataannya membuat Jian Chen mengangguk berulang kali. Memang, tuan muda itu kini telah menerobos ke alam tak terbatas tingkat ke-7, dengan kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Menghadapi para pengikut sekte pedang ini, yang tertingginya hanya di kelas 8, bukankah itu seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba? Jika itu adalah pertarungan sampai mati yang sesungguhnya, orang-orang ini kemungkinan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Bakat-bakat sekte pedang, masing-masing dianggap sebagai keajaiban di bagian manapun di Provinsi Tengah. Jika ditempatkan di 4 domain, mereka pasti bisa masuk jajaran para jenius teratas. Tapi saat menghadapi Gu Changge, maaf, tak seorang pun yang bisa disebut sebagai anak ajaib sebelum dia. Setelah ujian tadi, Gu Changge telah mendapatkan rasa hormat dari para talenta sekte pedang ini. Para talenta sekte pedang berdiri di kedua sisi. Sambil memberi hormat, mereka melihatnya melewati gerbang gunung, menuju aula utama yang paling megah. Adegan ini, meski hanya disaksikan oleh beberapa ratus orang di depan gerbang gunung, terlihat jelas oleh para ahli sekte pedang lainnya. Sebelum Gu Changge bahkan mencapai aula utama, banyak orang sudah menunggu di depannya. Para tetua yang telah menyaksikan keributan di gerbang gunung untuk mencegah kecelakaan juga telah tiba di depan aula utama sebelumnya. Dan di bagian depan aula, yang paling mencolok adalah sebuah panggung menyerupai altar dengan pedang terbang yang memancarkan niat pedang setinggi langit yang dimasukkan ke dalamnya. Hampir seluruh bilah pedang terbenam di dalam altar, hanya gagangnya saja yang terlihat dan prasasti formasi susunan menutupinya. Aku penasaran seberapa kuat dia bisa menariknya nanti. Sebelumnya, Saint Lucian mengeluarkan 50% penuh. Anak muda ini memiliki bakat yang lebih tinggi daripada Saint Lucian, jadi ada harapan dia bisa mengeluarkan 70%. Sayang sekali, tidak ada seorang pun yang benar-benar mampu menghunus pedang abadi ini untuk memperkuat sekte pedang kita. Mungkin dia bisa, hehe, jika dia benar-benar bisa, maka itu akan menjadi keberuntungan bagi sekte pedang kita. Sayang sekali di dunia ini, mustahil bagi seseorang untuk menghunus pedang abadi seperti itu, pedang itu hanya bisa direduksi menjadi mata arai, potensinya terbuang sia-sia. Para tetua sangat tercengang melihat pemandangan di gerbang gunung tadi. Bahkan ketua sekte, Raja Wu Hen, muncul secara sukarela di depan aula utama, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, mendengarkan diskusi para tetua. Menatap pedang terbang kelas abadi di altar, yang ditinggalkan oleh pendahulu sekte pedang yang telah naik ke alam manusia abadi ribuan tahun lalu, hatinya sedikit tergerak. Anak ini memiliki bakat tubuh suci, mungkinkah dia benar-benar memiliki harapan untuk mengeluarkannya? Pedang terbang ini, yang sekarang tidak dapat dijangkau oleh siapapun, telah ditinggalkan dengan prasasti formasi susunan oleh leluhur ketika dia naik ke atas. Kalau ada yang mencabutnya secara paksa tanpa diketahui oleh pedang abadi, sekalipun pedang itu dicabut, susunan pelindung sekte yang terhubung dengannya sebagai mata susunan akan sangat terpengaruh, bahkan runtuh.
Bahkan Raja Wu Hen, yang menginginkan pedang terbang ini, tidak berani menggunakan wilayahnya untuk mengambilnya secara paksa. Begitu pula para tetua tertinggi Sekte Pedang yang telah mengasingkan diri, juga tidak berani melakukan sesuatu yang akan menghancurkan susunan agung Sekte Pedang demi kepentingan mereka sendiri. Bagaimanapun, susunan perlindungan sekte yang terhubung ini memiliki efek yang sangat kuat, khususnya, ia meninggalkan sebuah susunan di puncak gunung Sekte Pedang yang dapat menahan sambaran petir kesengsaraan. Jika arai rusak, siapa yang dapat bertanggung jawab? Satu sambaran petir kesengsaraan yang berkurang akan sangat meningkatkan peluang keberhasilan kesengsaraan. Pada saat yang sama, di banyak puncak suci, setiap pewaris suci atau orang suci wanita Sekte Pedang yang tidak sedang menyendiri telah mendengar tentang situasi di gerbang gunung. Wow, berhasil menangkis niat pedang dari beberapa ratus saudara junior. Tampaknya pewaris suci dari wilayah utara ini bahkan lebih menantang surga daripada saudara Lucian saat itu. Namun, karena aku tinggal di puncak putra suci keempat, kurasa dia tidak akan menantang puncakku, mari kita terus saksikan dramanya. Sang pewaris suci puncak keempat mendengar berita itu dari sang tetua dan tak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi penuh harap. Saudara junior ini, setelah datang ke Sekte Pedang, pasti akan menantang puncak suci, tetapi yang mana yang akan dia pilih? Anak ini mungkin jauh lebih kuat daripada kamu saat itu. Apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Di puncak putra suci pertama, penguasa tertinggi kehormatan alam raja sejati menyaksikan pemandangan dari jarak 100 mil, memperhatikan setiap detail dengan jelas. Terutama melihat pihak lawan memukul mundur 100 orang dengan 2 langkah, dia tidak dapat menahan rasa takjub dalam hatinya. Bakatnya memang tidak buruk, lebih kuat dariku, jauh lebih kuat. Santo Lucian terdiam sejenak, berbicara dengan sungguh-sungguh. Dia tidak terlalu sombong atau arogan, kata-katanya sangat jujur. Tapi untungnya, kita bukan orang yang seumuran. Jadi, mengapa khawatir? Dengan adik laki-laki seperti itu, mengapa Sekte Pedang kita tidak bisa berkembang? Aku, Lucian, telah menekan bakat-bakat Provinsi Tengah selama 1000 tahun, tahap selanjutnya, akan kuserahkan pada adik junior ini. Saat Lucian berbicara, ekspresinya benar-benar tenang. Bagaimanapun juga, dia adalah pembangkit tenaga listrik alam raja sejati, yang mampu dibandingkan di alam dengan para master sekte dari 4 tanah suci agung. Apakah dia peduli dengan hal-hal ini? Akan tetapi, jika Anda mengatakan dia tidak peduli sama sekali, itu salah. Di dalam hatinya, sebaliknya, muncul perasaan syukur. Bersyukur bahwa dia lahir 1000 tahun lebih awal. Jika tidak, hidup di era yang sama dengan monster ini, betapa menyedihkannya. Selalu ditekan, tidak pernah diingat, hanya menyadari bahwa satu orang mendominasi seluruh era. Apakah menurutmu dia bisa mencabut pedang abadi itu? Sang Hakim Agung kehormatan terkekeh, percakapan di antara mereka berdua menyerupai percakapan seorang sahabat lama, sungguh persahabatan yang melampaui usia. Saya harap dia bisa, tapi, kemungkinan besar hal itu tidak akan terjadi. Leluhur yang awalnya menaruh pedang abadi sepertinya tidak pernah bermaksud agar pedang itu dicabut, hanya sebagai mata arai. Kalau tidak, mengapa repot-repot, ketika dia bisa saja meninggalkan pedang terbang di sekte untuk menunggu orang yang ditakdirkan. Lucian menggelengkan kepalanya saat berbicara. Karena itu, dia tidak terburu-buru berkultivasi lagi dan menggunakan indera keilahiannya untuk melihat ke arah aula utama. Begitu pula dia ingin tahu sejauh mana adik junior baru ini bisa berprestasi. Seberapa kuatkah dia dibandingkan dirinya sendiri. Untuk sementara waktu, di Sekte Pedang, siapapun yang tidak sibuk, baik secara terbuka maupun diam-diam, hampir seluruhnya terfokus pada setiap gerakan Gu Changge. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai bagian depan aula besar. Sekilas, ada hampir 20 tetua di alam sage yang berdiri di depan aula. Gu Changge tidak dapat menahan perasaan terkesan di dalam hatinya, fondasi tanah suci memang kokoh. Mungkin seluruh sekte pedang bersama-sama, bahkan jika tidak 100 di alam sage, akan mendekatinya. Bahkan lebih banyak dari jumlah yang diperkirakannya. Dan di wilayah utara, sebuah keluarga dengan satu orang sage saja dapat mengklaim status kekuatan tingkat atas. Salah satu individu ini dapat dengan mudah menggulingkan tatanan salah satu dari 4 domain. Belum lagi, selain para sage tersebut, Gu Changge juga menyadari ada 3 orang yang alam dan auranya sama sekali tidak bisa ia lihat. Agaknya, ketiga orang ini termasuk dalam alam raja sejati, satu tingkat di atas alam bijak. Hanya satu dari kekuatan besar ini yang memiliki kekuatan mengerikan untuk menekan 4 domain. Keluarga Gu, yang ingin membangun diri di negara bagian tengah, juga membutuhkan raja sejati untuk berdiri sebagai tulang punggung mereka. Sekarang setelah dia memberikan eliksir kepada leluhur, tidak akan lama lagi leluhur akan mengurus masalah keluarga dan datang ke negara bagian tengah untuk mencari terobosan. Tuanku, ini adalah Master Sekte Pedang, Raja Wu Hen. Saat mereka semakin dekat, Tetua Jian Chen mula-mula menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada Master Sekte dan 2 pemimpin tertinggi kehormatan. Baru kemudian dia dengan hormat memperkenalkan salah satu di antara mereka. Changge memberi hormat kepada Master Sekte.
Hormat kepada semua senior. Gu Changge juga dengan tenang menangkupkan kedua tangannya dan memberi hormat kepada kekuatan besar yang luar biasa itu. Han Yuan Yabai kecil juga menghadapi begitu banyak ahli klan manusia yang tangguh untuk pertama kalinya. Sepanjang perjalanan, ia hanya mengikuti dari dekat sisi tuannya, tidak berani menyimpang walau selangkah pun. Dengan tangan kecilnya mencengkeram sudut pakaiannya dan kepalanya tertunduk, dia tidak berani melakukan kontak mata dengan kekuatan besar itu. Namun kehadiran suaminya sudah cukup untuk memberinya penghiburan yang cukup, kalau saja dia tidak berada di sisinya, berhadapan dengan begitu banyak kekuatan besar klan manusia, dia pasti akan ketakutan hingga menangis. Adapun Gu Changming dan Gu Qianjun pada saat itu, keduanya berdiri di belakang si tua buta. Melihat dia memberikan rasa hormat, mereka pun buru-buru mengikutinya. Bahkan si tua buta pun tidak mempunyai hak berbicara saat ini. Dia hanya seorang tributor, dan pada hari-hari biasa, dia bahkan tidak memiliki hak untuk meminta audiensi dengan Master Sekte Pedang, hanya dapat menghubungi tetua alam sage dari Sekte Pedang. Bisa bertemu dengan Master Sekte dari jarak sedekat ini hari ini juga berkat rejeki tuan muda. Apalagi Gu Qianjun dan Gu Changming. Awalnya, tak satu pun dari mereka memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Sekte Pedang, meskipun Gu Qianjun mungkin punya kesempatan. Namun sekarang, mereka bisa mengikuti tuan muda ke Sekte Pedang dan menerima audiensi dengan banyak kekuatan besar. Santai, tidak banyak aturan di Sekte Pedang. Berikut adalah buku pegangan untukmu nanti, yang berisi banyak pengantar terperinci dan aturan sekte. Karena kamu ada di Sekte Pedang, anggaplah tempat ini sebagai rumahmu. Janji yang dibuat sekte kepadamu sebelumnya akan ditepati. Kamu dapat memilih harta karun ajaib manapun dari gudang harta karun, dan akses tertinggi ke menara pengajaran akan terbuka untukmu. Adapun, magang pribadi oleh tetua tertinggi belum memberikan tanggapan yang jelas, tetapi yakinlah, raja sejati ini akan mengurusnya untukmu. Raja Wu Hen menatap pemuda di depannya, memperlihatkan senyum tipis dan mengangguk sedikit saat berbicara. Bila berita sebelumnya akurat, anak ini bukan sekedar memiliki tubuh Dao ekstrim, melainkan benar-benar diberkahi dengan bakat tubuh suci. Masuknya seorang jenius ke dalam Sekte Pedang merupakan berkah bagi sekte tersebut. Bagi Gu Changge, dia tentu memperlakukannya dengan kebaikan dan kesenangan. Satu-satunya masalah di antara masalah yang disetujui sebelumnya adalah pemagangan pribadi oleh tetua tertinggi, yang sekarang membuat Raja Wu Hen agak pusing. Sebelumnya, Guru Ye Qing dengan jelas menolak magang, dan setelah mendengar bahwa dia mungkin dianugerahi bakat tubuh suci, dia menghilang tanpa jejak. Sekarang, Raja Wu Hen bertanya-tanya apakah Penatua Ye Qing telah berubah pikiran. Terima kasih, Master Sekte. Mengenai masalah magang, sepertinya tidak perlu merepotkan Master Sekte. Gu Changge membungkuk sedikit dan berbicara dengan santai. Oh, kamu tidak mau menjadi murid tetua tertinggi. Kau harus tahu bahwa setiap tetua tertinggi dari Sekte Pedangku adalah eksistensi yang paling dekat dengan seorang dewa di dunia ini, benar-benar dari alam dewa tanah. Di bawah bimbingan seorang tetua tertinggi, jalan masa depanmu pasti akan lebih mulus. Lebih-lebih lagi, meskipun mereka memiliki kekuatan di wilayah utara, keluarga Gumu tidak akan banyak membantu di negara bagian tengah. Jika kau bisa menjadi murid dari seorang tetua tertinggi, kau akan mendapatkan dukungan yang sangat kuat, dan perjalananmu di negara bagian tengah akan bebas dari rasa khawatir, tanpa takut diremehkan. Raja Wu Hen mendengar perkataannya dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia dengan baik hati mengingatkannya. Ahem, bukannya aku tidak mau. Aku sudah bertemu dengan tetua tertinggi di jalan. Masalah bimbingan sudah diselesaikan, jadi aku bilang tidak perlu merepotkan Master Sekte. Melihat kesalahpahamannya, Gu Changge segera mengklarifikasi. Mendengar ini, tetua Jian Chen dan Zhao Hai yang ada di sampingnya tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Bertemu di jalan, mereka tidak menyadari apapun. Tetapi, mengingat tingkat luar biasa dari tetua tertinggi, mereka pun tidak mempermasalahkannya lebih jauh. Jadi begitu, mendengar perkataannya, Raja Wu Hen tiba-tiba tersadar. Melirik sekilas ke arah tanah terlarang tempat Tuan Ye Qing tinggal, Raja Wu Hen menduga bahwa tetua tertinggi mungkin awalnya tidak ingin melatih seseorang, tetapi berubah pikiran dan merasa malu, tidak ingin menghadapinya. Bab 239, memperoleh artefak abadi. Menantang puncak pewaris suci yang mana? Karena masalah ini sudah terselesaikan, aku juga bisa merasa tenang. Raja Wu Hen telah menebak pikiran tetua tertinggi dan mengangguk sambil tersenyum tipis saat berbicara. Menurut tradisi, begitu seseorang menjadi pewaris suci, mereka harus menjalani ujian mencabut pedang untuk menilai bakat tulang akar mereka. Kamu juga harus mencobanya. Mengingat bakatmu, Raja Wu Hen mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah altar di depan aula utama sambil berbicara, tetapi dia tidak menyelesaikan kalimat terakhirnya. Banyak tetua yang hadir tidak mengetahui detail lengkap tentang Gu Changge. Mereka hanya tahu bahwa dia memiliki tubuh Dao ekstrim. Hanya beberapa tetua yang tahu bahwa dia mungkin memiliki bakat yang belum pernah terlihat sebelumnya untuk tubuh suci. Haruskah aku pergi ke sana dan menariknya? Gu Changge bertanya sambil mengatupkan tangan.
Itu benar. Gunakan semua kekuatanmu. Tidak perlu menahan diri. Raja Wu Hen angkat bicara dan memberikan peringatan. Sebenarnya, jumlah kekuatan yang digunakan untuk menarik pedang abadi tidaklah penting. Lagi pula, jika seseorang tidak dapat mencabutnya, dengan menggunakan 10% atau 100% kekuatannya, hasilnya akan sama saja. Akan tetapi, dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa orang ini mungkin benar-benar dapat mengambil artefak abadi. Karena itu ia mengingatkannya untuk tidak menahan diri. Tubuh suci, bakat tubuh suci yang belum pernah muncul di dunia sebelumnya. Kalau dia saja tidak bisa mencabut pedang abadi ini, maka itu membuktikan bahwa leluhur yang telah naik tahta tidak pernah menghendaki siapapun untuk melakukannya. Itu sepenuhnya dimaksudkan untuk memotivasi generasi masa depan dan berfungsi sebagai arai. Mendengar perkataan Raja Wu Hen, Gu Changge membungkuk sedikit, lalu melangkah langsung menuju altar di bawah tatapan mata halayak. Yuan Yabai mengikutinya dengan sedikit gugup. Jangan khawatir, tidak akan ada seorang pun yang menyakitimu selama aku di sini. Gu Changge menoleh ke belakang dan memberinya pandangan menghibur, meyakinkannya dengan suara lembut sebelum berbalik untuk melanjutkan langkahnya menuju altar. Meskipun Yuan Yabai agak gugup, dia mengangguk dan berdiri tegak di tempatnya. Banyak tetua sekte pedang juga tidak dapat menahan diri untuk tidak menilai naga muda ini. Mereka takjub dengan pidatonya. Saint Heir ini sungguh menarik. Mengingat naga muda ini sebagai pasangan Tao, praktik seperti itu benar-benar tidak terduga oleh sebagian besar orang. Pada saat itu, banyak orang di negara bagian tengah yang ingin menjadikan naga muda ini sebagai tunggangan. Jika dipelihara dengan cermat, dengan bakat klan naga, cepat atau lambat niscaya akan menerobos ke alam sejati, dan menjadi kekuatan yang besar. Namun, setelah melirik beberapa kali, mereka kembali mengalihkan perhatian ke sosok yang sudah naik ke altar. Dibandingkan dengan naga muda ini, mereka lebih peduli tentang apa yang bisa dicapai oleh pewaris suci yang baru ini. Sejauh mana dia bisa menarik keluar artefak abadi. Kebanyakan dari mereka telah menebak dalam hati mereka bahwa dia pasti akan melampaui 5/10 yang telah dicapai oleh Lucian, pewaris suci puncak pertama saat ini. Adapun apakah itu 7/10 atau 8/10, itu lebih sulit dikatakan. Tubuh Dao ekstrim memang langka di dunia ini. Berdiri di altar, Gu Changge sudah dapat merasakan aura pedang yang membumbung tinggi, udara seakan beringsut, bahkan ruang di sekitar pedang terbang sesekali memperlihatkan keretakan spasial. Hanya berdiri di sini, dia bisa merasakan kengerian dari harta ajaib ini. Jika dia menggunakan harta karun ini bersama dengan kekuatan ilahi bakat transendensinya, dia bahkan merasa bahwa membunuh mereka yang berada di alam sage bukanlah hal yang mustahil. Setelah mengatur napasnya, dia menatap Master Sekte Wu Hen dan berkata, "Saya mulai." Raja Wu Hen mengangguk sedikit. Di bawah tatapan mata yang terfokus, dia perlahan menaruh tangannya di gagang pedang. Seketika, tangannya menunjukkan beberapa jejak samar bercak darah. Hal ini menyebabkan pupil mata Gu Changge mengecil tanpa sadar. Hanya berada di sini, tanpa dorongan energi spiritual apapun, tanpa seorang pun yang mengendalikannya. Aura tajam yang dipancarkan cukup untuk menembus kulitnya. Perlu diketahui bahwa nilai tulang akarnya saat ini telah mencapai 4 digit yang mencengangkan. Bahkan harta karun sihir tingkat bumi biasa pun mungkin tidak sekuat tubuhnya, tanpa dorongan energi spiritual, harta karun itu tidak akan mampu menembus sedikit pun kulitnya. Mendesis. Dia tidak menggunakan energi spiritual untuk melindungi dirinya sendiri. Mungkinkah kekuatan tubuhnya menunjukkan bahwa ia telah menjalani penyempurnaan tubuh yang khusus? Bahkan seorang kultivator alam kelas 9 biasa pasti tidak akan mampu memegang gagang pedang tanpa perlindungan energi spiritual, karena jika melakukannya, dagingnya pasti akan terkikis oleh pedang inten yang tajam, hanya menyisakan tulang dan urat. Tubuh seperti itu sejujurnya tidak kurang dari mereka yang telah melampaui kesengsaraan surgawi di alam bijak. Menyaksikan adegan ini, banyak tetua alam raja sejati dari Sekte Pedang tidak dapat menahan diri untuk mengecilkan pupil mereka. Bahkan Raja Wu Hen dan dua tetua tertinggi kehormatan lainnya di alam raja sejati berseru dalam hati karena takjub. Adapun Gu Changge, setelah menyadari bahwa niat pedang yang menusuk ini dapat menembus dagingnya, dia segera menggunakan energi spiritual untuk melindungi telapak tangannya. Dia tidak memiliki kecenderungan masokis. Dia tidak akan menerima penderitaan yang tidak perlu. Dan dia menahan nafas dan berkonsentrasi, siap mencabut pedangnya sekuat tenaga. Semangat! Pedang terbang kelas abadi langsung ditarik keluar sebagian besar olehnya, hampir 4/10. Sepertinya dia punya peluang untuk meraih 8/10. Melihat hal ini, para tetua mampu memperkirakan berdasarkan pengalaman masa lalu apa yang mungkin terjadi. Bahkan tubuh suci pun tak mampu melakukannya. Mata Raja Wu Hen bersinar dengan sedikit kekecewaan yang tidak disengaja. Tampaknya pedang terbang kelas abadi tidak dimaksudkan untuk ditarik keluar oleh leluhur. Namun dibandingkan dengan apa yang mereka pikirkan, Gu Changge sedikit tertegun. Dia menatap pedang terbang di tangannya dengan tercengang. Dia menoleh untuk melihat ke arah Master Sekte Wu Hen Monarch dan yang lainnya. Apakah mereka mencoba menipunya? Pedang terbang ini, bukankah seperti diletakkan di sana saja, dia bahkan belum mengeluarkan kekuatan apapun.
Baru saja dia mulai menerapkan kekuatan, cairan itu hampir keluar seluruhnya. Dia bahkan tidak bisa merasakan perlawanan sedikit pun. Selama sesaat, ia merenung. Haruskah dia ikut bermain? Apakah tidak pantas kalau langsung mencabutnya? Maka, sambil merenung, pedang terbang itu tetap berada di posisi 4/10, tidak bergerak. Para tetua hanya melihatnya mengerutkan kening, sementara pedang terbang tidak bergerak. Mereka semua menunjukkan ekspresi bingung, tidak mungkin dia hanya bisa menarik 40%, kan? Tidak, dengan tubuh Dao ekstrim, dia setidaknya bisa mengeluarkan 60%. Mungkinkah bakatnya dibuat-buat? Itu seharusnya tidak terjadi, dia sudah bertemu dengan tetua tertinggi, apakah penilaian tetua tertinggi bisa salah? Bahkan Raja Wu Hen pun mengernyitkan alisnya dan tak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulut guna mengingatkan, tidak perlu menahan diri, berikanlah semua yang kau punya, dan keluarkan sebanyak yang kau bisa. Sepupuku tidak akan gagal, kan? Gu Changming menyaksikan adegan ini, dan meski sepupunya yang menghunus pedang, dia merasa sangat tegang di dalam hati. Namun, ketika dia memikirkan mukjizat yang telah dilakukan sepupunya, dia menggelengkan kepalanya, sepupunya pasti tidak mungkin membuat kesalahan. Tak ada yang mustahil bagi sepupuku di dunia ini. Apakah tuan suami butuh bantuan? Yuan Yabai melihat tuan suami tampaknya tidak mampu mencabut pedangnya dan mengerutkan kening sambil berpikir, jadi dia bertanya dengan berani dan lembut. Tidak perlu. Suara Yuan Yabai menyadarkannya kembali. Dia berbalik dan tersenyum tipis padanya. Karena Raja Wu Hen, sang master sekte sendiri telah mengatakan tidak perlu menahan diri. Saat itulah tidak perlu lagi bertindak. Dia tidak datang ke sekte pedang untuk mengintai dan berkembang secara diam-diam, dia datang ke sini untuk mengalahkan semua jenius. Mengapa berpura-pura menjadi babi? Dan dengan itu, dia mencabut pedangnya dengan kasar. Dentang. Dengan suara gesekan logam, pedang terbang kelas abadi ditarik keluar dari segel altar yang berat tanpa halangan apapun. Tidak ada halangan sedikit pun. Begitu halusnya, rasanya seperti menariknya keluar dari air. Gu Changge mengacungkan pedang terbang kelas abadi ke langit, dan niat pedang yang tak tertahankan meledak, menyebabkan semua orang di sekte pedang mendongak dengan takjub. Bersenandung, setiap pedang terbang di sekte pedang, seolah merasakan sesuatu, mulai bergetar, seolah takut. Dan seolah-olah mengekspresikan ketundukan. Gelombang energi spiritual yang deras menyembur dari lubang yang tercipta akibat pencabutan pedang. Energi spiritual itu terkumpul menuju pedang terbang, dan bahkan melilit Gu Changge. Merasakan masuknya energi spiritual yang terus-menerus, Gu Changge tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh dan duduk bersila. Menempatkan pedang terbang di pangkuannya, dia mulai mengedarkan teknik kultivasinya. Dengan begitu banyak energi spiritual, hal itu tidak dapat disia-siakan. Dia mencabutnya. Dia benar-benar mencabutnya. Tidak bagus. Mata arai pelindung sekte mengeluarkan energi spiritual. Para tetua benar-benar tercengang melihat pemandangan ini. Mereka mengira jika dia dapat mengeluarkan 70 atau 80%, itu akan menjadi pencapaian tertinggi yang dapat dicapai oleh tubuh Dao ekstrim. Tetapi melihatnya menarik pedang terbang langsung keluar dari altar tanpa halangan apapun, mereka semua tercengang. Mata Raja Wu Hen berbinar, ekspresi, seperti yang diharapkan. Di wajahnya, hanya tubuh suci yang dapat memiliki artefak abadi ini. Bahkan tubuh Dao ekstrim tidak cukup untuk mendapatkan pengakuan artefak abadi. Akan tetapi, pada saat yang sama, mereka terkejut saat mengetahui bahwa saat Gu Changge mengeluarkan artefak abadi, arai perlindungan sekte telah kehilangan mata arainya, menyebabkan energi spiritual bocor dengan hebat. Arai perlindungan sekte yang asli, yang dihubungkan oleh ribuan arai yang bekerja secara berulang, kini memiliki lubang ventilasi yang meluap, dengan energi spiritual yang memancar keluar seolah-olah gratis. Untungnya, Raja Wu Hen cepat bereaksi. Tanpa sempat terkejut ketika Gu Changge mengeluarkan artefak abadi, dia bersama dengan dua penguasa sejati tertinggi kehormatan lainnya, mengangkat tangan mereka dan menggunakan ritme Tao mereka sendiri untuk menutup lubang itu. Energi spiritual yang bocor akhirnya ditekan. Dan setelah Gu Changge memurnikan semua energi spiritual padat di sekitarnya, dia akhirnya membuka matanya. Melihat semua orang menatapnya dengan kaget. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap canggung ke arah pedang terbang kelas abadi yang tergeletak di pangkuannya. Kemudian pada lubang bekas pencabutan pedang. Haruskah aku menaruhnya kembali? Kata Gu Changge dengan lemah. Merekalah yang memintanya mencabutnya, tentunya ini bukan salahnya. Mendesah. Artefak abadi ini telah menjadi milik sekte pedang kita selama puluhan ribu tahun, dan tidak ada seorang pun yang mampu mencabutnya. Karena kamu bisa mengeluarkannya hari ini, maka itu milikmu sekarang. Sedangkan untuk Arai, biarkan Lord Jun memikirkan cara memperbaikinya. Setelah menekan Arai, Raja Wu Hen menarik napas dalam-dalam dan menatap Gu Changge dalam-dalam, berkata. Matanya tertuju pada pedang terbang kelas abadi, menampakkan ekspresi iri. 90% yang hadir adalah kultivator pedang, dan untuk pedang terbang kelas abadi, mereka sangat iri. Akan tetapi mereka juga punya harga diri, tidak mau tunduk untuk memperebutkan pedang terbang kelas abadi yang seharusnya menjadi milik Gu Changge.
Kalau bukan karena dia yang mencabutnya, orang lain tidak akan mempunyai kesempatan. Belum lagi, Gu Changge juga merupakan murid dari tetua tertinggi, sudah menjadi murid tetua tertinggi. Bahkan di antara para tetua, mereka yang iri dan ingin tanpa malu-malu menyarankan bahwa itu adalah harta karun ajaib sekte yang harus diserahkan ke sekte untuk didistribusikan, tidak berani berbicara. Kalau tidak, kalau sampai ditampar sampai mati oleh tetua tertinggi, mereka tidak akan tahu kemana harus memohon belas kasihan. Gu Changge dapat merasakan ada beberapa tatapan yang iri padanya. Namun mereka tidak berdaya. Tiba-tiba, pada saat itu, dia mengerti kata-kata mentor nominalnya. Di Central State, memiliki cadangan sangatlah penting. Kalau tidak, bahkan dengan bakat, seseorang tidak dapat melindungi peluangnya sendiri. Jadi, apakah saya lulus tes bakat ini? Gu Changge menghela napas lega dan bertanya pada Raja Wu Hen. Raja Wu Hen menganggukkan kepalanya. Berpikir dalam hati, ini lebih dari sekedar lewat. Ini berarti menyelesaikan permainan. Penatua Jian Chen, bawa pewaris suci ke gudang harta karun, dan biarkan dia memilih harta karun ajaib apapun. Hal-hal lain dapat dibicarakan kemudian. Biarkan para tetua menstabilkan arai pelindung sekte terlebih dahulu. Raja Wu Hen menggunakan indera ketuhanannya untuk merasakan sekeliling, dan kebocoran energi spiritual memang telah memengaruhi beberapa arai. Mereka butuh perbaikan, dan dia juga harus sepenuhnya menekan arai ini dan mengisinya dengan material lain. Ya, Resi Jian Chen membungkuk dan menerima perintah itu. Tuan muda, Gu Changge melihat mereka tampaknya sedang sibuk memperbaiki susunan perlindungan sekte yang baru saja terpengaruh, jadi dia membungkuk dan pergi di bawah bimbingan Jian Chen. Orang bijak Zhao dan orang tua buta tidak mengikuti. Mereka membawa Gu Changming dan Gu Qianjun untuk mendaftar dan mengeluarkan token identitas. Dalam perjalanan, Gu Changge akhirnya mempunyai kesempatan untuk memeriksa pedang terbang kelas abadi di tangannya. Pada gagang pedang ada dua karakter kecil. Pembantaian abadi. Pedang pembantai abadi, memiliki aura pembunuh yang sangat kuat. Namun, sayang sekali tidak ada sarungnya. Gu Changge bergumam pelan. Di sampingnya, Sage Jian Chen tidak dapat menahan senyum pahit dan berkata, Tuan muda, ini adalah pedang terbang tingkat abadi, yang unik di seluruh negara bagian tengah. Jangan meremehkannya. Jika kamu tidak bergabung di bawah tetua tertinggi, aku khawatir siapapun yang mengeluarkan artefak abadi ini hari ini tidak akan diizinkan mengambilnya oleh para tetua. Bahkan tetua tertinggi di daerah terlarang mungkin memintanya. Dengan pedang terbang kelas abadi di tangan, menyempurnakannya menjadi pedang terbang yang dapat mengikat kehidupan dapat meningkatkan peluangmu secara signifikan selama kesengsaraan. Mendengar kata-kata Jian Chen, dia tersenyum ragu. Dia kemudian langsung menempelkan energi spiritual ke pedang abadi pembantaian, ingin mencoba memurnikannya. Tuan muda, menyempurnakan pedang terbang kelas abadi ini akan memakan waktu puluhan tahun, tidak perlu terburu-buru. Di tengah-tengah perkataan Jian Chen, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dia menyaksikan dengan tak berdaya ketika pedang terbang di tangan tuan muda menghilang. Apa? Di mana artefak abadi itu? Reaksi pertama Sage Jian Chen bukanlah bahwa Gu Changge telah memurnikan artefak abadi ke dalam tubuhnya, tetapi dia merasa ngeri saat berpikir artefak abadi itu telah diambil oleh seorang tetua tertinggi dari jarak jauh. Dia hampir berteriak untuk memberi tahu Master Sekte dan meminta intervensi. Menyempurnakannya, menyimpannya di Laut Qi untuk memberinya nutrisi. Gu Changge berbicara dan mengangkat tangannya untuk memanggil pedang abadi pembantaian lagi. Dia kemudian menyimpannya di Laut Qi. Dan memanggilnya lagi, menunjukkannya beberapa kali kepada Sage Jian Chen. Akhirnya, Sage Jian Chen menatap tuan muda dengan linglung dan hanya bisa mengatakan satu hal, mengesankan. Bahkan untuk menyempurnakan pedang terbang tingkat surgawi saja butuh waktu 1 dekade atau lebih. Bahkan bagi seorang kultivator alam Sage, menyempurnakan pedang terbang tingkat surgawi akan memakan waktu setidaknya 5 tahun. Baru setelah itu ia dapat disimpan di Laut Qi untuk dipelihara. Tapi tuan muda, bagaimana mungkin hanya butuh beberapa napas untuk memurnikan artefak abadi? Mungkinkah artefak abadi berbeda, tidak memerlukan pemurnian khusus? Tanpa mereka sadari, ini juga merupakan efek dari penguasaan Gu Changge terhadap kekuatan kesengsaraan surgawi. Menggunakan kekuatan kesusahan surgawi untuk meredakannya sementara, membuat harta ajaib itu kehilangan spiritualitasnya, langsung memurnikannya, lalu mengambil kembali kekuatan kesusahan surgawinya. Semua dilakukan dengan cepat dan mudah. Dia bahkan berpikir dia bisa menggunakan metode ini untuk merebut harta ajaib lawannya selama pertempuran. Suamiku sangat luar biasa. Yuan Yabai menatap suaminya dengan mata berbinar dan berkata dengan tulus. Memang, Gu Changge terkekeh. Di bawah bimbingan Jian Chen, mereka menuju ke gudang harta karun Sekte Pedang. Dalam perjalanan, dia juga bertanya-tanya harta ajaib apa yang paling cocok untuknya pilih. Sepertinya dia benar-benar tidak kekurangan harta karun ajaib. Awalnya dia ingin mengambil harta karun sihir jenis ofensif, tapi sekarang dia hanya memiliki satu-satunya pedang terbang tingkat abadi di tangannya. Mengapa repot-repot memilih harta sihir tipe ofensif lainnya? Untuk tipe defensif, dia memiliki menara Suan Huang, harta karun tertinggi peringkat surgawi.
Mungkin sebaiknya menunggu sampai mereka mencapai brankas dan memilih apapun yang menarik perhatiannya. Jian Chen, yang berjalan di sampingnya, awalnya ingin membantu Tuan Muda menganalisis beberapa saran untuk memilih harta ajaib nantinya. Namun menyadari bahwa Tuan Muda tampaknya tidak kekurangan apapun, menggunakan khazanah ajaib yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di dunia. Dia segera memilih untuk diam dan memimpin jalan. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, puncak suci mana yang akan Anda tantang nanti? Sekte Pedang memiliki 9 puncak, sekarang kamu telah menjadi pewaris suci yang baru, pewaris suci dari puncak ke-9 harus turun tahta. Namun Tuan Muda tidak perlu selalu berada di puncak ke-9, Anda dapat menantang posisi yang lebih menonjol. Tentu saja, jika kamu tidak takut masalah, kamu dapat memilih untuk menjadi pewaris suci puncak ke-9 secara langsung. Meskipun melakukan hal itu berarti mereka yang ingin menantang posisi Seinheir akan mendapatkan kesempatan untuk menantangmu setiap tahun. Jian Chen sepertinya mengingat sesuatu dan bertanya, di ranah manakah pewaris suci puncak pertama itu? Jika aku ingin menantang, aku akan menantang yang besar. Gu Changge bertanya secara naluriah. Alam raja sejati. Jian Chen menggerakkan mulutnya dan berbisik. Oh, kalau begitu lupakan saja. Tidak di atas alam bijak, apa puncak tertingginya. Setelah mendengar True Monarch Realm, Gu Changge langsung kehilangan keinginan untuk menantang. Dia percaya diri tetapi tidak cukup sombong untuk menantang kekuatan besar kerajaan raja. Saat ini, dia hanya berada di alam tak terbatas tingkat ke-7, satu dunia yang jauh dari alam raja sejati. Melarikan diri dari cengkeraman alam raja sejati tidaklah pasti. Puncak keempat, pewaris suci saat ini seharusnya berada di alam pemusnahan kelas 9. Tuan Muda dapat bermain aman dan menantang setiap puncak, berhenti saat Anda mencapai batas. Jian Chen berpikir sejenak dan berkata, oh, dapatkah menantang setiap puncak? Mata Gu Changge berbinar, dia pikir dia hanya bisa menantang sekali. Jika dia bisa menantang setiap puncak, ya, tepat sekali, dia bisa mengharumkan nama dirinya sendiri dan menghemat banyak tenaga. Tubuh suci memang tubuh suci. Pedang terbang kelas abadi, bahkan aku menginginkannya. Hanya saja beberapa orang tua itu masih menyendiri, kalau tidak, mereka mungkin akan melompat keluar dan memperjuangkannya. Hanya saja aku punya harga diri. Ye King, meski tidak bermanifestasi, jelas mengamati dari daerah terlarang di gunung abadinya. Dia tidak terlalu terkejut bahwa Gu Changge bisa menghunus pedang abadi. Dibandingkan dengan struktur tulang murid murahan ini, pedang abadi itu tidak ada apa-apanya. Struktur tulangnya adalah harta karun unik yang sesungguhnya di dunia. Tulisan suci Tao emas yang rumit pada tulang-tulang itu, bahkan sebagai seorang dewa tanah, membuatnya bingung. Namun dia tidak memiliki motif tersembunyi lainnya, seperti yang telah diceritakannya kepada Gu Changge. Suatu hari nanti, ketika Gu Changge memiliki kemampuan, dia bisa memberikan beberapa ramuan untuk meningkatkan tulang akar Ye King. Jadi Ye King akan memiliki kesempatan lebih baik untuk menjalani kesengsaraan dan membuktikan Dao. Aku ingin tahu Sein Peak mana yang akan ditantang anak ini. Ye King terkekeh, menunggu untuk menonton pertunjukan itu.